Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dan remaja KKBP Limo yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita. Ya kalau saya? Iya, pada hari ini juga akan ditemani oleh ada Kakak Rosa dan ada Kakak Nadia juga. Beserta juga ada Bapak Nurul juga yang bantu pada hari ini pada sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa Kakak ingin mengingatkan adik-adik di rumah ya Kak ya. Jangan lupa catat Alkitabnya ya. Lalu jangan juga siapkan uang persembahan ya nanti ya. Sebelum kita mulai ibadah kita ya Kak ya. Oke Kak. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Juni yang memimpin doa. Dari lima tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal pertama di akhir sampai nantinya kita juga menularkan firman Tuhan Yesus. Berkati kami guru sekolah minggu agar benar-benar baik juga di sekolah minggu Tuhan. Dan berkati juga dunia ini Tuhan Yesus agar juga sembuh dari virus corona Tuhan. Bapa, adalah doa kami yang belum sempurna, kami sempurnakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, pada hari ini sekolah minggu kita akan bersuka cita bersama-sama ya Kak? Iya. Kita mau apa hari ini? Nah, semangat ya juga di rumah. Kita sekarang akan menyanyikan Kasihnya seperti sungai. Rasakan dan nikmati kasih
Betapa besarnya Tuhan Yesus. Itu besarnya Tuhan seperti kita ya. Ya, baik Tuhan Yesus itu dia berdosa pandemi, tapi Tuhan masih memberi anugerah buat kita. Betul. Sehat semuanya. Amin. Nah, pada di sekolah minggu dan remaja yang di rumah, jika ingin kalian memberikan pujian boleh lo seperti Arnold, Niti, dan Kevin, hubungi saja abang dan kakak di sekolah minggu yang kalian punya. Nah, sebenarnya kami juga akan memuji-muliakan lagi di sekolah minggu. Kita ingin bersama-sama kakak muda boleh di sekolah minggu yang remaja di rumah, kita bernyanyi besar dan perkasa Allah kita. Minggu kemarin itu adalah Kak Kevin dan Joy yang tugas-tugasnya. Aku sebutin dulu ya orang satunya ya. Orang satu itu ada Noella Berstanggang, Masia Sinanggang, Tiara Baru Panjaitan, Johannes Halo, Sofia Baru Tadal, Karisa Baru Purba, Kiran Baru Terus, Gisel Baru Bandal, Marcel Manuru, dan Rizka Baru Stanggang. Lalu di orang dua siapa aja Kak? Ini Kak hurufnya kecil Kak, saya kurang bisa. Oh ya. Ya, orang tua terima kasih buat anak kami sekolah minggu orang tua yang sudah memberikan tugasnya. 1. Ipon Boru Sinaga, 2. Eksal di Boru Nusantara, nomor 3 Mika Boru Sialoho, 4 Renata Boru Lumbargal. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Kak? Ada lagi orang 3 ini
Purba, Alvaro Purba, dan Stefan. Kita kayak 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas. Yang ke-7 Yakobus anak Alfeus. Yang ke-8 Tadeus. Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. 5 orang 4 atau ucapan terima kasih juga dari sekolah ini ada Saul tambah, Delphi tambah, Joy baru penjahitan, Evanti Borusto, orang Apulia Borussia Malvo, Raffles Torus, dan Arnold Sianita. 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Yang ke-5 Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Bartolomeus, 9 Yakobus anak Alfeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Makasih Kak. Lalu ada 5 orang perempuan sebenarnya Kak? Ya. Terima kasih buat anak kami yang baru remaja. 1. Judith Boru Manalu, 2. Desi Boru Purba, 3. Mona Boru Panjaitan, 4. Masya Boru Manurung. sebutkan hal yang kecil bisa dilakukan yang berguna orang lain. Jawabnya 1. Niat yang kuat. Yang kedua, genjot produktivitas. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, mendoakan orang yang sedang sakit. Melakukan perbuatan baik ternyata. Ya, mulai dari sekolah minggu terima kasih ya yang sudah mengerjakan tugasnya. Tidak pernah lelah dan tidak pernah capeknya kayak kita mengerjakan dari sekolah minggu juga. Jika nantinya abang dan para guru sekolah minggu yang memberikan tugas pada kalian, jangan lupa dikerjakan. Lalu mungkin buat abang dan para guru sekolah minggu yang kalian punya. Harus semangat ya jika di rumah. Kalian kan masih muda. Jadi isi tubuh kita ini dengan firman Tuhan. Jadi ketika tubuh kita bertumbuh, firman Tuhan juga harus bertumbuh. Amin. Nah, semakin bertumbuh iman kita mendengar firman Tuhan ya Kak ya? Iya. Iya. Kita akan mendengar firman Tuhan di sekolah minggu. Jangan lupa setelah kitabnya kita akan bernyanyi Tuh Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ya, di sekolah minggu kita mulai pada hari ini kita menerangkan firman Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kakak Rosa dan Kakak Yuni. Sebelum kita menerangkan firman Tuhan Yesus, jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Nah, kita akan mulai berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Rosa. Ya, adik-adik di rumah sikap berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang indah ini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami.
Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, dari mana sih Kak ini ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Ya, adik-adik di rumah udah disiapin ya Alkitabnya. Kita akan mempelajari firman Tuhan ditulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi kita ganti-gantian ya Kak Yun ya. Betul. Oke, Kak Yuni dulu. Oh, aku dulu ya. Oke, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ya, ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian firman Tuhan." Ya, adik-adik di rumah, di sini ada kata-kata baru. Nah, ada kata ahli Taurat. Nah, adik-adik di rumah, ahli Taurat itu adalah pakar, orang-orang pintar di zamannya, yaitu pada keadaan itu, yaitu bangsa Yahudi. Jadi, orang-orang inilah yang membuat peraturan-peraturan pada saat itu. Nah, kemudian ada di situ imam. Imam itu adalah posisi pemimpin dalam agama. Nah, pemimpin di dalam suatu agama, kalau di situ dituliskan beragama yang Islam, agama teman kita. Dan ilmu agama Islam yang paling terkenal. Kemudian ada kata Lewi, adik-adik. Ada orang Lewi ya Kak ya? Kata Lewi. Lewi itu adalah salah satu dari 12 suku Israel, Kak Yun, yaitu keturunan Yakub. Jadi putra daripada Yakub. Nah, suku Lewi tidak mendapat bagian di tanah Kanaan ketika kembali dari perbudakan dari tanah Mesir, bangsa Israel ya. Nah, kemudian di situ ada orang Samaria. Nah, orang Samaria itu adalah penduduk di wilayah Palestina bagian utara yang dulunya menjadi wilayah
kerajaan Israel Utara. Nah, itu kemudian ada lagi di situ Kak Yun, dinar. Dinar itu apa sih Kak? Dinar itu adalah mata uang orang Yahudi pada saat itu Kak Mata. Yun. Kalau kita di Indonesia itu adalah rupiah. Nah, sekarang Kak Yuni bagaimana Iya. tentang firman Tuhan Seperti kita? ini kita yang di Alkitab ya Kak ya, di dalam perumpamaan ini terdapat beberapa tokoh ya, tadi Kakak bilang ada imam dan ada orang Lewi juga, yang pada saat itu tuh Kak, seorang imam dan orang Lewi tidak membantu nih Kak nih yang sedang terjatuh. Ya Kak ya, tidak membantu sama sekali. Malahan yang membantu itu adalah orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria ini beda dengan orang imam dan orang Lewi. Iya. Sebenarnya Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal kasih, ya Kak ya. Malahan yang orang Samaria ini tidak mengenal kasih, yang membantu orang yang terkena luka-luka, ya Kak ya. Iya, udah sekarat dia. Betul, malahan orang Samaria ini membantu menyembuhkan, membasuh luka-lukanya, lalu membawakan ke penginapan. Betul. Kemudian dibayar Kak Yun. Iya, makanya dibayar baik sekali ya Kak ya. Pakai uang dinar tadi. Betul. Nah, jadi di situ orang Samaria itu jadi tidak hanya kasih, hanya mengatakan kasih, tapi orang Samaria tadi mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Betul. Pada perikop ini orang Samaria yang murah hati. Iya, malahan orang Samaria ini yang sangat baik sekali daripada seorang imam dan Lewi yang kita terpandang tinggi ya Kak ya, yang harusnya kita patut dicontoh tapi tidak patut tidak memberikan contoh sama sekali. Harusnya juga dari sekolah minggu di rumah seperti orang Samaria ya Kak ya. Iya. Kita saling kasih, kita harus juga membantu sesama, kita harus juga menolong ya Kak ya. Iya. Jadi terutama di rumah ya. Kita harus mau bantu orang tua di rumah. Jadi kalau kita baca dalam Keluaran 20 itu Kak Yun, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, berarti sekarang nih pandemik nih. Jadi mungkin bersinggungan sering ketemu ya. Yang biasanya anak-anak kan Yun di sekolah terus ya sampai sore, sekarang dari pagi sampai malam, mama lagi, papa lagi, mama lagi, papa lagi. Jadi kita harus tetap taat sama Tuhan Yesus ya. Kita isi hidup kita, terutama nih yang adik-adik kita Kak Yun yang sudah bisa baca. Jadi harus diisi dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang orang 1 dan 2 banyak bernyanyi memuji Tuhan. Jadi pandemik yang kita alami ini bisa kita lewati dengan kita sehat dibuat Tuhan. Amin. Iya, makanya yang diambil dari firman Tuhan kita ini ya Kak. Iya. Kita harus membantu sesama, tadi kata Kak Rosa. Nah, kalau misalnya nanti ada yang banyak nih Kak ya yang di pinggir-pinggir jalan raya itu ya, yang ada yang pengemis ya Kak ya. Kita juga harus perlu bantu ya. Jika nanti ada yang terjatuh, juga harus bantu ya Kak ya. Dan harus juga tadi kata Kak Rosa membantu orang tua dan menghormati orang tua. Ya, kemudian harus menghormati guru juga Kak Yun. Sekarang kan hanya PR nih dikasih. Jadi harus mengerjakan dengan baik. Karena kalian adalah generasi muda bangsa. Jadi sekalipun dalam pandemi, kalian harus banyak baca buku, harus cerdas, karena bangsa ini nantinya berada di tangan kalian. Jadi kita berharap guru-guru sekolah minggu nanti adik-adik di rumah menjadi pemimpin yang taat sama Tuhan Yesus. Amin. Ya Kak Yun. Ya, jadi kesimpulannya di sini kita meneladani ajaran Yesus yang penuh kasih. Kemudian kita meneladani orang Samaria yang baik hati, kasih dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang diharapkan Tuhan Yesus Kak Yun buat kita semuanya. Nah, seperti Tuhan Yesus ya Kak ya, yang lebih dahulu mengasihi kita, dia tidak memandang nih siapa kita, lalu dia mengasihi kita. Tuhan Yesus juga datang memberikan nyawanya ke dunia ini untuk menebus kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Iya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Kita di dunia ini palingan umur 60-70 Kak Yun. Nah, di luar bumi ini nanti kita dikasih Tuhan suatu anugerah kita hidup. Nanti ada kehidupan yang kekal yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus di surga. Jadi kita tidak akan ragu bahwa Yesus juru selamat kita. Amin. Nah,
Cukup kali Kak ya firman Tuhan kita pada hari ini Kak ya. Semoga apa yang dibawakan Kak Rosa dan Kak Yuni ini bisa bermanfaat buat adik sekolah minggu dan remaja di rumah. Nah, Kakak juga sama Kak Rosa mau memberikan tugas nih buat adik sekolah minggu yang di rumah ya Kak ya. Yang horong satu itu adalah Kakak ingin kalian memvideokan, tuliskan ayat firman Tuhan. Dari mana nih ayat firman Tuhan pada hari ini nih orang satu, dampingi ya orang mama papa di rumah, lalu divideokan ya. Lalu di horong dua itu Kakak ingin menanyakan sama kalian, siapa nih yang tahu orang yang tadi terluka itu kan menaiki hewan ya Kak ya, binatang. Nah, hewan apakah itu yang dinaiki orang yang terluka tadi? Lalu coba sebutkan di ayat mana. Divideokan lalu kirim ke abang dan Kak Guru sekolah minggu. Kalau horong 3, 4 dan remaja yaitu Kakak ingin kalian foto nih Kak. Siapa sih yang kalian kasihi? Misalnya atau guru-guru atau guru sekolah minggu atau abang Kakak di rumah atau mama papa foto. Misalnya Kakak nih, Kakak kasihi Kakak Rosa, Kakak peluk Kakak Rosa, Kakak foto lalu kirim ke abang dan ke guru sekolah minggunya. Ya, bebas mau tuh orang tua, mau tuh binatang peliharaan ya Kak, boleh. Mau teman-teman juga boleh, ya. Oke, bebas. Bebas. Tugasnya gampang-gampang kan? Jangan lupa dikerjakan, kalau bisa langsung dikerjakan langsung selesai ibadah hari ini. Iya, batas waktunya sampai hari Kamis. Oke. Ya, sampai hari Kamis. Oke. Demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rosa dan Kakak Yuni. Mari kita lipat tangan untuk mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah memberikan firman Tuhan pada adik sekolah minggu dan remaja di rumah Tuhan Yesus. Semoga adik-adik kami ini menjadi adik-adik yang seperti orang Samaria yang begitu mengasihi sesama Tuhan tanpa memandang siapapun itu. Tuhan berkati juga di sekolah minggu menjadi adik-adik yang baik, adik-adik yang patuh kepada orang tua terlebih kepadamu. Tuhan Yesus juga kami juga berdoa kepada kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati pelayan kami agar kami bisa memberikan yang terbaik, yang luar biasa di hadapan-Mu. Hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari sekolah minggu, ya Kak ya, kita sekarang mau mengumpulkan uang persembahan ya Kak ya. Siapkan uang persembahannya, nanti kalian bisa titip nih ke mama papa atau ke semua masing-masing sektor ya Kak ya. Iya. Karena persembahan kita nantinya akan diberikan ke gereja dari persembahan yang Nah, kita akan bernyanyi Aku Diberkati. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa